Pemirsa, kita kembali berbincang di sini. Saya akan langsung bertanya dengan Pak Jarod. Pak Jarod, Mbak Puan Maharani sebelumnya mengatakan bahwa PDIP ini masih melakukan kalkulasi begitu ya, kalkulasi politik terlebih dahulu. Dan penentuannya ini dalam 1 bulan ke depan, apakah Ganjar dan Prabowo ini akan diduetkan. Nah, sejauh ini kalkulasi politiknya seperti apa, Pak Jarod? Kalkulasi politiknya itu kan satu, ya, yang diutamakan itu kepentingan, ya, bangsa dan negara, rakyat kita, kepentingan tantangan Indonesia ke depan, kepentingan bagaimana kita bisa mempercepat apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi, ya, mempercepat pembangunan menuju Indonesia maju. Ya, kepentingan masyarakat konstituen itu kepentingan segala-galanya. Yang kedua adalah ya kepentingan bahwa bangsa Indonesia ini kan prinsipnya bergotong royong, bersatu, ya, bekerja sama satu sama lain, guyup rukun. Kita ingin menciptakan pemilu ini betul-betul pemilu yang damai. Ya, jangan sampai terjadi pengalaman tahun 2014, 2019 ya, di mana sangat tajam. Ya ini, dengan cara seperti ini maka komunikasi menjadi sangat penting. Mbak Puan membangun komunikasi yang baik dengan semua ketua umum partai politik. Ya, ini kepentingan penting seperti ini. Nah, kemungkinan dengan masuknya 2 poros, tadi kan sudah sampaikan, kemungkinan bisa terjadi. Bahkan, ya, ini waktunya kan masih cukup panjang. Bahkan ketika mendaftar di KPU pun, itu masih ada proses lagi. Apa itu? Proses verifikasi, ya, verifikasi administrasi, proses pemeriksaan kesehatan, proses pemeriksaan psikotes, dan seterusnya. Sebelum diputuskan oleh KPU bahwa Anda pasangan yang layak untuk tampil, untuk maju bersaing di dalam Pilpres 2024. Jadi masih sangat panjang. Di dalam masa yang cukup panjang ini, maka komunikasi-komunikasi politik itu tetap dilakukan dengan baik. Termasuk juga kami tetap melakukan satu gerakan untuk turun ke bawah. Itu perintahnya. Jangan kita bermanuver di elit-elit di atas saja. Tapi yang jelas bagaimana PD Perjuangan bisa membantu rakyat. Bagaimana PD Perjuangan bisa mensejahterakan rakyat. Sebentar lagi PD Perjuangan akan ada Rakernas. Ya. Apa fokusnya Rakernas? Rakernas kita adalah kita ingin membangun, mewujudkan kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat. Rakernas yang kemarin fakir miskin dan anak teratar dipelihara negara. Itulah yang menjadi fokus kita. Itulah menjadi kalkulasi politik kita, ya. Oleh sebab itu, marilah kita, kalaupun bersaing yang baik, gitu ya. Kalaupun 2 poros kami siap, 3 poros pun kami siap. Kita tunggu saja ya komunikasi proses ini dengan sekali lagi jangan keheranan, jangan gumunan, jangan kagetan. Segala macam situasi masih mungkin terjadi. Itu aja. Oke, jadi Pak Jarod ini untuk menentukan nama cawapres dari Ganjar Pranowo ini apakah memang harus sampai last minute begitu? Mungkin tanggal 18 Oktober ya, sebelum pembukaan pendaftaran tanggal 19 Oktober. Belum tentu juga ya, belum tentu juga. Sekarang begini, Pak Prabowo yang sudah mendeklar bulan Agustus 2022 saja sekarang masih belum. Ya Pak Anies yang sudah. Ya, kalau Pak Anies sudah, ini kita tunggu juga apakah ini daftar ke KPU, ya kan? Ini masih tukar cincin loh, belum akad nikah deh ya. Jadi ya, nah, apalagi begitu kalau PD Perjuangan, ya nanti kita tunggu momentum yang tepat. Yang jelas ya pendampingnya Pak Ganjar ini nanti akan diputuskan, dibicarakan, direnungkan oleh Ibu Ketua Umum Bu Mega, nanti berkoordinasi, berkomunikasi dengan para ketua-ketua umum partai pendukung bersama dengan Pak Ganjar, duduk bersama dengan Pak Jokowi. Sebetulnya tujuannya mulia. Jadi bagaimana kita bisa mempercepat ya tercapainya Indonesia maju. Itu misalnya. Bagaimana kita bisa mempercepat misalnya pengatasan stunting. Bagaimana kita bisa mempercepat untuk penurunan tingkat kemiskinan sampai dengan 0%. Nah, ini tujuannya sebetulnya. Jadi marilah kita letakkan bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan praktis, pragmatis, elektoral belaka, tapi marilah untuk kepentingan yang jauh lebih luas itu. Jadi keutuhan bangsa, ya, kerukunan, kedamaian, Baik, Pak Jarod. Ya, kemudian
Ya kan, jangan sampai perbedaan pilihan tadi sampaikan menimbulkan polarisasi berlebih-lebihan. Boleh kita beda pilihan, maka sebab itu kita harus menghormati pilihan masing-masing. Kita tetap Oke, baik. rukun sebagai bangsa Indonesia. Baik, sebelum saya ke Mas Toto, saya ke Mas Habib terlebih dahulu. Mas Habib, kenapa sampai sekarang ini sepertinya sulit sekali untuk menentukan nama cawapres dari Pak Prabowo? Apa yang menjadi kendala internal di Gerindra sejauh ini dan juga di KIM? Mungkin bisa cerita sedikit di sini, Mas Habib. Cara pandangnya tidak seperti itu ya. Sebetulnya nggak ada yang sulit. Cuma kan kita menikmati, kita memanfaatkan waktu keleluasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dan waktunya itu kan sampai hampir sebulan lagi. Kita tidak ingin gerasa-gerusu, tidak ingin kesusu ya. Dan tidak ada urgensinya juga harus buru-buru. Ya, kalau memang sudah ketemu yang pas ya nggak ada masalah. Tapi kalau memang ada peluang kita untuk terus berdiskusi, mendalami, ya, melakukan pencermatan, menerima informasi-informasi baru, mengantisipasi dinamika baru, ya nggak ada masalah. Jadi ini kita walaupun belum daftar situasinya rileks gitu loh. Nah, kalau mekanismenya kan jelas. Kalau di Koalisi Indonesia Maju memang Pak Prabowo menentukan, tetapi Pak Prabowo harus ya, dan pasti akan melibatkan para ketua umum partai koalisi dengan musyawarah. Oke, saya ke Mas Toto. Mas Toto, dengan adanya dua poros ini, untung ruginya sebenarnya seperti apa dengan adanya dua poros di pemilu 2024? Apakah memang dua poros ini adalah membuat ancaman polarisasi akan semakin tajam begitu, Mas Toto? Yang pertama yang absolut tidak bisa dibantah adalah hitung-hitungan efisiensi. Dan dari sisi waktu, kalau memang dua poros, pertama akan ada efisiensi anggaran pelaksanaan pemilu 18 triliun, seperti kata Ibu Sri Mulyani. Yang kedua, 14 Februari, itu melalui quick count kita sudah bisa memastikan bahwa siapa yang akan jadi pemenang, sehingga kemudian sisa waktu itu lebih banyak untuk bicara konsolidasi, atau 8 bulan menjelang berakhirnya masa pemerintahan Pak Jokowi. Transisinya akan lebih banyak, karena kalau tidak bulan Juni kita baru akan putaran kedua. Itu yang absolut tidak bisa dibantah. Terkait tafsir bahwa dua poros ini lebih bisa membentuk polarisasi, 2017 itu Pilkada DKI salah satu pesertanya Mas Jarot itu 3 pasang loh, harus diingat. Bukan 2 pasang. Polarisasi terjadi, isu SARA lebih menyeramkan lagi. Bahkan kalau kita bicara 3 poros pun, itu kan ujungnya akan tetap 2 poros. Kalau kemudian tidak ada yang berhasil mencapai 50%, artinya kita hanya menunda polarisasi kalau asumsinya memang 2 poros pasti polarisasi. Jadi menurut saya tafsir itu juga belum ada sentimen historis dan fakta empiris yang bisa membenarkan. Karena variabel terpenting itu bukan 2 poros atau 3 poros, tapi bagaimana kesiapan penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, dan kedewasaan dari peserta pemilu untuk kemudian tidak menyebarkan hoax, tidak menggunakan ujaran kebencian. Kalau kalah dalam quick count kemudian tidak membuat kerusuhan, tidak menolak, membuat hitung-hitungan sendiri. Itu sudah pernah kita alami dalam sejarah. Jadi ini masalah perilaku, bukan masalah jumlah poros 2 atau 3 atau 4 atau 5. Mau 5 pun selama ada kedewasaan dari peserta pemilu, siap kalah bukan hanya ketika dalam masa kampanye, tapi ketika sudah keluar hasil quick count, termasuk keberanian aparat penegak hukum dan kemudian penyelenggara pemilu menegakkan aturan, saya pikir mau berapa poros pun kita tidak akan kemudian masuk dalam polarisasi. Baik, yang jelas Prabowo Ganjar cocok bersanding atau bersaing, yang pastinya harus tetap bertanding dengan fair begitu. Terima kasih Pak Jarot, Mas Habibur Rahman, dan juga Mas Toto sudah berbagi dan juga sudah menyempatkan waktunya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat untuk Bapak-Bapak semua. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.